Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tritulo dengan nomor induk mahasiswa 0550257714. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas yang kedua dari jaringan komputer, yaitu dengan menjelaskan perintah-perintah yang ada di CMD atau Command Prompt. Sebelumnya saya sudah mempelajari dari panduan praktek tugas 2 ini. Maka untuk selanjutnya yaitu kita masuk langsung aja ke CMD-nya. Kita klik Windows R, lalu kita masukkan CMD. Enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam menu CMD ya. Nah, kita melihat soal dulu. Di sini dalam soal yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan. Yang itu yang pertama yaitu ada CD. Kita coba praktekkan yaitu klik CD. Nah, di sini CD di sini digunakan untuk perintah untuk memindahkan direktori ya. Untuk selanjutnya yaitu langsung ke CLS. Sebenarnya CLS di sini yaitu untuk membersihkan dari perintah-perintah yang sudah masuk di CMD. Kemudian untuk agar tidak terlihat banyak perintah, maka sebenarnya CLS ini digunakan untuk meng-clear dari screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar. Kemudian kita lanjut ke CLS tanda tanya. Nah, di sini sudah tulisan ya di dalam CMD-nya tertulis yaitu clear the screen. Berarti perintahnya sudah berjalan ya. Cuman mungkin nanti kita coba CLS ini ketika terdapat banyak perintah yang sudah di running ya. Kalau sekarang sekarang sih tidak akan terlihat karena belum ada perintah-perintah sebelumnya. Kita lanjut ke soal yaitu dir/ tanda tanya. dir/tanda tanya. Nah, untuk dir/tanda tanya ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, yaitu memiliki banyak-banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan, di mana di sini untuk menampilkan file-file ya di sini ya. Tuh. Terus untuk soal selanjutnya yaitu di sini ipconfig. Biasanya ipconfig ini digunakan untuk mengetahui IP yang terkonek. Kita coba ipconfig. Nah, di sini kan tertera ya ipconfig-nya IPv4 address, yaitu ada 10.89.175 dan .1. Di sini ada subnetmask-nya yaitu 255.255. Di sini merupakan ininya ya, IP yang tertera yang connect ke dalam ke dalam laptop ini. Lalu ipconfig ini biasanya digunakan untuk mengetahui IP dari pengguna laptop ini, karena soalnya kan kalau kita biasa menggunakan router, kita biasanya agar mengetahui kita mendapatkan IP di IP berapa, biasanya kita mengeceknya dengan cara ipconfig. Lalu untuk selanjutnya ya di sini perintah soalnya ipconfig/all. Kita coba ipconfig/all. Nah, di sini sudah mulai banyak tertera di sini. Tertera banyak dari mulai link lokal IPv4, terus subnet, terus DHCP server, DHCP v6, semua lengkap dengan DHCP-nya, semua dengan DNS servernya. Fungsi dari ipconfig ini di mana digunakan untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig, cuman lebih detail ya, dan memberikan informasi tambahan seperti IP DNS dan MAC address yang digunakan. Untuk selanjutnya dalam soal yaitu perintahnya ipconfig/tanda tanya ya. ipconfig/tanda tanya. Nah, di sini banyak mengenai keterangan-keterangan kalau misalkan kita ingin mengetahui tentang soal informasi, soal data informasi, renewal updater, terus mengenai koneksi, mengenai release, computerman, dan yang lainnya. Biasanya yang tanda tanya ini menampilkan bantuan terkait perintah-perintah ipconfig ya, misalkan
jenis-jenis IP config, terus juga contoh-contoh dari penggunaannya. Lalu untuk dalam soal selanjutnya di sini diperintahkan yaitu IP config release. IP config /release. Nah, IP config release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address, di mana perintah ini dijalankan maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Jadi menghilangkan IP address-nya ya untuk di sini. Kalau untuk selanjutnya yaitu IP config renew. IP config /renew. Nah, sebelumnya kan didiskonekkan, maka connect kembali yaitu dengan menjadi IP P4 address 10.89.175.1. Jangan khawatir karena di sini sebenarnya sebelumnya kan didiskonekkan, maka dikonekkan kembali. Untuk selanjutnya dalam soal yaitu mana sih? Oh ini. IP config display DNS. Nah, IP config display DNS. Nah, di sini untuk mengetahui di IP config display DNS ini untuk mengetahui perintah terhadap domain sistem yang termasuk yang terkoneksi di dalam laptop tersebut. Seperti contoh kan di sini di dalam laptop di sini banyak ya. Tuh mulai dari ada SkyDrive, mulai dari banyaklah Microsoft. Nah, ini untuk mengetahui DNS-nya ya. Selanjutnya untuk version test display DNS lalu IP config plus DNS config plus DNS. Nah, IP plus DNS ini biasanya digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache, di mana ketika DNS yang sudah masuk, cache-nya dibersihkan. Lalu untuk selanjutnya yaitu IP config register DNS. IP config register DNS. Nah, ketika selesai, perintah ini juga digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Misalkan contoh kita terkoneksi ke mana. Nah, register DNS ini untuk mendaftarkan agar laptop kita terdaftar ya. Lalu dalam soal selanjutnya setelah register DNS kita ping. Nah, ping di sini sebenarnya biasanya untuk digunakan kalau biasa saya zaman waktu sekolah sih digunakan untuk mengecek apakah laptop tersebut terkonek dengan internet atau tidak. Biasanya saya menggunakan ping Google ya, yaitu ping 8.8.8.8. Nah, ketika memang keterangannya reply from 88 bytes terdapat 32 atau 57, berarti tandanya laptop ini terkoneksi dengan internet. Maka kalau misalkan contoh dari tidak terkoneksinya yaitu ketika keterangannya yaitu ketika di ping 88 yaitu keterangannya request time out, berarti tandanya laptop tidak terkoneksi dengan internet. Untuk selanjutnya yaitu ada netstart. Netstart kita coba ya. Netstart. Untuk netstart ini sebenarnya mungkin banyak ya. Kita ambil contohnya yang netstart min A. Nah, netstart A ini untuk mengetahui tentang listening yang dimana perintah ini untuk menampilkan informasi status koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Namun prinsip netstart ini tidak sama dengan test manager ya, menampilkan proses yang aplikasi sedang berjalan, namun informasinya lebih seperti ke IP dan portnya saja. Setelah itu, bentar ya, karena loading netstart, masih loading netstartnya. Nah, ini contoh dari netstart ini yang terkoneksi dalam port-port netstart ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke soalnya yaitu tracer. Nah, tracer ini masuknya ke kita cobanya dengan mengonekkan seperti apa sih? Tracer
ke Microsoft, www.microsoft.com. Nah, dari perintah ini sebenarnya terset ini untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati agar mencapai tujuan, dilakukan untuk mengirim pesan misalkan ke tujuan, sehingga meningkatkan informasi rute yang terdaftar, sehingga interface yang terdapat pada jalur tersebut tidak hanya itu saja namun juga memberi informasi lebih banyak misalkan. Dengan melakukan tersebut, nah masih loading ya, akan mendapatkan informasi mengenai jadi lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan juga fungsi router tersebut. Nah, selesai. Nah, ini contoh ketika tracer Microsoft.com. Lalu untuk selanjutnya kita dalam soal tersebut diperintahkan tentang petping. Nah, petping di sini merupakan gabungan dari antara ping dan tracer di mana hanya perintah akhirnya saja. Misalkan contoh, di sini kan terdapat beberapa perintah ya, dijelaskan di dalam buku panduan praktek terdapat banyak perintah. Contoh ada dari contoh ya. Ada dari n, contoh min h ya. Nah, di sini kan ada min h yaitu untuk mengetahui maksimum hops, S untuk scrader, J untuk host list, W untuk timeout-nya ya di sini. Nah, petping tersebut hanya simbol-simbol dari bantuan dari untuk akhir ini aja untuk mengetahui apakah berapa maksimum hops nah timeout-nya seperti itu. Lalu setelah petping kita langsung ke dalam soal diperintahkan NS lookup. NS lookup ini kita coba untuk ke google.com saja ya. NS lookup google.com. Nah, NS lookup ini biasanya digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer di mana beberapa hal tersebut untuk mengetahui IP address, subnet, dan gateway DNS yang lainnya. Setelah itu ada nets. Nah, nets di sini mungkin banyak ya dalam buku panduan contohnya. Cuma saya ambil salah satunya yaitu untuk mengetahui koneksi yang pernah terkoneksi ke dalam laptop ini. Contoh nets WLAN show profiles. Nah, ini merupakan data-data koneksi yang sebelumnya pernah terkoneksi ke laptop ini ya. Ada Redmi 15, Huawei PUBG, Harip Gadget, Redmi 2, iPhone, banyak lah. Ya, merupakan ini salah satu contoh dari nets, perintah nets ya, di mana perintah nets ini digunakan biasanya untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer. Lalu yaitu dalam soal selanjutnya yaitu rute atau root. Perintah root ini untuk menambah ya. Lalu contohnya kita print saja ya, raw root print. Di sini terdapat destinasi rute-rute yang tertera ya, kita untuk mengetahuinya. Nah, contohnya di sini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table. Perintah ini biasanya digunakan host dalam sebuah jaringan mempunyai 2 atau lebih router. Digunakan untuk menyusun komunikasi host berdasarkan IP ya. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengetahui ininya. Nah, net biasanya digunakan untuk mengetahui data user ya. Data user dari laptop ini. Contoh kita gunakan net user. Nah, ini administrasinya di Falcon masih belum dinamakan. Usernya ini. Nah, user akunnya for desktop. Mungkin itu fungsi-fungsi dari perintah-perintah CMD yang dari soal. Untuk kurang lebihnya, oh ya, kita coba yang clear ya, karena ini sudah banyak perintah. Kita contoh clear CLS.
Nah, ini begitu pembuktian dari clear screen ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.